Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, mata kuliah manajemen usaha tani, kelas G, Prodi Agribisnis akan membawakan presentasi dengan materi chapter 2, Management and Decision Making. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Thalia Dian Fadila, kedua Rifkita Rawibowo, ketiga Helena Zahratulaini, keempat Fitri Yuliana, dan kelima Asareya Carolin. Adapun materi yang akan kami presentasikan ialah yang pertama fungsi manajemen, kedua strategi manajemen pertanian, ketiga pengambilan keputusan, keempat karakteristik keputusan, dan kelima mengambil keputusan di lahan pertanian. Materi pertama adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan. Dalam membuat sebuah rencana, tentunya seorang manajer harus memperhatikan tujuan, sumber daya, dan pengalokasian sumber daya. Yang kedua, penerapan atau implementasi. Apabila sebuah perencanaan telah dibuat, maka seorang manajer perlu untuk mengimplementasikan apa yang sudah ia rencanakan. Yang ketiga, pengendalian. Fungsi pengendalian bagi manajer harus dapat mencakup hasil pemantauan, pencatatan informasi, dan membandingkan hasil dengan standar. Yang keempat, pengaturan. Penyesuaian dan pengaturan perlu dilakukan untuk perbaikan yang dilakukan manajer. Oke, lanjut ke yang kedua, strategi manajemen pertanian. Strategi manajemen pertanian terbagi menjadi dua. Yang pertama, strategi berupa memetakan bisnis jangka panjang dan taktik yang berupa usaha dalam menjalankan bisnis sesuai rencana atau jangka pendeknya. Next. Manajemen pertanian strategis itu merupakan proses yang berkelanjutan meliputi 8 hal. Yang pertama, mendefinisikan misi bisnis. Nah, misi itu kan merupakan deskripsi singkat mengapa bisnis ada dan dilaksanakan. Kedua, merumuskan tujuan bisnis. Tujuan itu digunakan untuk menentukan keputusan dan mengukur progres. Tujuan harus spesifik, terukur, memiliki jadwal, diketahui, dan terima semua orang yang terlibat dalam menjalankan bisnis itu. Yang ketiga, bila tujuan sudah ada, lalu memprioritaskan tujuan. Nah, tujuan ini kan memiliki kemungkinan untuk berubah karena beberapa faktor seperti usia, kondisi finansial, status keluarga, dan pengalaman. Nah, biasanya memaksimalkan keuntungan itu merupakan tujuan utama dari suatu bisnis. Yang keempat, menilai sumber daya bisnis. Nah, sumber daya yang digunakan dalam bisnis pertanian itu seperti kualitas dan kuantitas fisik, manusia, dan finansial. Nah, menilai ketiga sumber daya tersebut merupakan langkah penting untuk menentukan strategi realistis untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian ada mensurvei lingkungan bisnis, di mana seorang manajer pada saat ini itu perlu untuk menyadari adanya semua perubahan dengan mensurvei lingkungan yang disebut pemindaian eksternal yang dilakukan secara kritis. Kemudian ada mengidentifikasi dan seleksi strategi, di mana dapat dirumuskan dengan cara mencocokkan peluang-peluang yang menjanjikan berdasarkan elemen-elemen yang kuat. Next. Kemudian ada penerapan dan pemanakan strategi terpilih, di mana seorang manajer itu perlu untuk menentukan tindakan, menyesuaikannya dengan jadwal, dan melaksanakan dengan segera. Yang terakhir adalah manajemen taktis, di mana keputusan taktis itu dapat meliputi kapan dan di mana dalam proses pemasaran produk hasil panen. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah atau peluang. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, biasanya seorang manajer akan mengambil keputusan untuk memilih benih, akses lahan, ataupun memilih prasarana. Yang kedua, membuat daftar solusi atau solusi alternatif. Nah, langkah ini dapat membuat daftar solusi potensial untuk masalah tersebut. Seorang manajer perlu untuk membuat daftar solusi dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada saat proses produksi. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Manajer pertanian atau peternakan akan mencari beberapa data dan informasi yang terkait dengan produksi tanaman dan juga ternaknya. Next. Nah, yang keempat ada melakukan keputusan. Menjadi seorang manajer bukanlah sebuah perkara yang gampang. Seorang manajer harus berani membuat keputusan dan juga
mengambil keputusan, dan menanggung segala beban resiko terhadap diri. Oleh karena itu, harus berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. Dan yang terakhir ada memantau dan mengevaluasi hasil. Apabila ditemukan hasil yang tidak sesuai dengan rencana, maka seorang manajer perlu untuk melakukan evaluasi dan juga memberikan nilai terhadap produknya. Materi selanjutnya adalah karakteristik keputusan. Karakteristik keputusan dibagi menjadi 5. Yang pertama, menurut kepentingan. Menurut kepentingannya, keputusan ada yang membutuhkan modal kecil dan bisa diambil secara rutin. Ada pula yang membutuhkan modal besar dan harus dianalisis lebih cermat. Yang kedua, menurut frekuensi. Ada keputusan yang dapat diambil setiap hari, dan ada keputusan yang hanya dapat diambil sekali atau 2 kali seumur hidup. Yang ketiga, menurut kesegeraan. Ada keputusan yang memiliki tenggat waktu untuk menghindari kerugian, ada pula keputusan yang tidak memiliki tenggat waktu. Yang keempat, menurut pembatalan atau pencabutannya. Ada keputusan yang mudah dicabut, ada pula keputusan yang tidak mudah dicabut. Yang kelima, menurut jumlah alternatif. Ada keputusan yang hanya memiliki alternatif iya atau tidak. Ada pula keputusan yang memiliki banyak alternatif. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan di lingkungan pertanian. Dalam hal ini ada 4 faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di lingkungan pertanian. Yang pertama adalah bagaimana proses biologi dan cuaca. Nah, salah satu ciri khas pertanian adalah pembatasan yang ditempatkan oleh keputusan manajer oleh hukum biologis dan fisik alam. Nah, dalam hal ini, proses biologi dan cuaca itu adalah seperti bagaimana efektivitas curah hujan, bagaimana suhu, bagaimana sih nanti penyakit yang akan kemungkinan menyerang dari lingkungan pertanian tersebut, dan bagaimana faktor genetik dalam lingkungan pertanian tersebut. Selanjutnya adalah penyediaan tanah tetap ataupun penyediaan lahan tetap. Dalam hal ini sangat mempengaruhi karena ketika tanahnya juga bagus ataupun lahannya juga tetap akan mempengaruhi bagaimana dalam hal pembelian, penyewaan ataupun penjualan tanah tersebut. Selanjutnya adalah ukuran kelompok. Nah, dalam lingkungan pertanian ada 3 ukuran kelompok. Yang pertama itu adalah bagaimana pemilik, manajemen, dan bagaimana tenaga kerja. Nah, apabila semakin besar ukuran kelompok, maka akan semakin bagus. Karena ketika pemilik, manajemen, dan tenaga kerja saling bekerja sama, maka akan menimbulkan efektivitas yang lebih bagus. Apalagi ketika kediaman manajer dan kehidupan rumah berada di suatu pertanian, tujuan dan aktivitas pribadi dan bisnis akan menjadi lebih terjalin, sehingga akan meningkatkan produktivitas yang lebih bagus. Selanjutnya adalah kompetisi sempurna. Pertanian produksi sering digunakan sebagai contoh industri persaingan, di mana itu contoh produksinya itu adalah seperti buah-buahan, biji-bijian, dan tanaman. Nah, dalam hal ini, ketika di pasar, maka akan banyak yang menjual yang sama, sehingga akan mempengaruhi harga dan di mana harga di sini ditentukan oleh faktor penawaran dan permintaan nasional dan internasional. Sehingga jika mereka banyak yang menjualkan produk yang sama, maka tentu akan mempengaruhi harga. Sehingga untuk mengatasi hal ini, manajer akan mencari pasar khusus ataupun pasar lokal di mana mereka adalah satu-satunya pemasok. Sehingga jika hanya mereka yang pemasok dalam pasar tersebut, maka hanya mereka yang dapat menentukan harga tersebut. Sehingga itu akan membuat harga menjadi bisa lebih naik dan memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Sebelum menutup presentasi, ada quotes dari kami. Pendidikan adalah teman yang baik. Seseorang yang terdidik akan dihormati dimanapun. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan jiwa muda. Chanakya. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.